Udah pasti nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, basis data. Kita akan melaporkan tugas laporan progres tugas besar RD. Oke, kelompok 10 ini ada saya sendiri, Diandra Nanditya Mulkis, bagian analisis bisnis dan progres RD. Dan selanjutnya Rizky Yusuf Maulana, relasi antar entitas dan progres RD. Selanjutnya Muhammad Lutfi Arismail Putra Brilian, bagiannya analisis bisnis. Selanjutnya analisis bisnis Fitlift entitas dan atribut. Yang pertama pelanggan, ID pelanggan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, status keanggotaan. Terus kedua, kok nggak kelihatan? Pelatih. Nah, instruktur, ID pelatih, nama, jenis kelamin, spesialisasi, kualifikasi, jadwal kerja, rating pelatih. Ketiga, kelas, ID kelas, nama kelas, jenis kelas, waktu kelas, durasi, pelatih, biaya kelas, kuota kelas, status kelas. Selanjutnya 4. Kita masukkan fasilitas, ID fasilitas, nama fasilitas, jenis fasilitas, status fasilitas, tanggal pemeliharaan. Selanjutnya 5 pembayaran. ID pelanggan, jenis pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, metode pembayaran, status pembayaran. Selanjutnya jadwal, ID jadwal, jenis layanan, tanggal dan waktu pelatih, lokasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Yusuf Maulana. Silakan Mas. Selanjutnya yaitu relasi antar entitas. Relasi yang terjadi yaitu antara pelanggan dan pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran, jenis relasinya yaitu one to many. Setiap pelanggan dapat melakukan banyak pembayaran, misalnya pembayaran untuk keanggotaan, kelas, atau produk. Namun setiap pembayaran hanya dapat dikaitkan dengan satu pelanggan. Atribut yang terlibat, ID pelanggan dan ID pembayaran. Berikutnya, relasi pelanggan dan kelas. Relasinya pelanggan mengikuti kelas, jenis relasinya many to many. Seorang pelanggan dapat mengikuti banyak kelas, misalnya yoga, pilates, atau zumba, dan setiap kelas bisa diikuti oleh banyak pelanggan. Atribut yang terlibat, ID pelanggan, ID kelas, serta terdapat entitas penghubung atau pendaftaran kelas, yaitu ID pendaftaran kelas. Relasi yang ketiga yaitu pelatih dan kelas. Relasinya pelatih mengajar kelas, jenis relasinya one to many. Setiap pelatih dapat mengajar banyak kelas, tetapi setiap kelas hanya dapat diajar oleh satu pelatih tertentu pada suatu waktu. Atribut yang terlibat, ID pelatih dan ID kelas. Selanjutnya, relasi kelas dan jadwal. Relasinya kelas memiliki jadwal. Jenis relasinya one to many. Setiap kelas, misalnya yoga atau zumba, bisa diadakan beberapa kali, sehingga memiliki banyak jadwal. Setiap jadwal mengacu pada kelas tertentu. Atribut yang terlibat, ID kelas, dan ID jadwal, serta tanggal dan waktu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Lutfi. Baik, selanjutnya adalah fasilitas dan kelas. Relasinya adalah kelas menggunakan fasilitas. Terus relasinya many to many. Kelas-kelas yang ada mungkin menggunakan berbagai fasilitas di gym, seperti ruang yoga, ruang angkat beban, atau mesin treadmill. Sebaliknya, setiap fasilitas bisa digunakan oleh banyak kelas. Atribut yang terlibat adalah ID fasilitas, ID kelas. Entitas penghubung adalah ID kelas sama ID fasilitas. Selanjutnya ada pembayaran dan keanggotaan. Relasinya adalah pembayaran dilakukan untuk jenis relasinya adalah one to many. Pembayaran yang dilakukan pelanggan biasanya terkait dengan biaya keanggotaan. Di pembayaran untuk bulanan atau tahunan. Setiap pembayaran hanya untuk satu jenis keanggotaan. Yang terlibat adalah ID pembayaran dan ID pelanggan.
Selanjutnya ada 4 tahap untuk alur bisnis. Pertama, tahap pemasaran dan akuisisi pelanggan adalah aktivitas pemasaran bertujuan untuk menarik pelanggan baru. Setelah mereka tertarik, mereka mengunjungi situs atau gym untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang layanan. Tahap kedua adalah pendaftaran dan pembayaran keanggotaan. Pada tahap ini, pelanggan mendaftar dengan memberikan informasi dasar dan memilih jenis keanggotaan yang mereka inginkan, lalu melakukan pembayaran untuk mengaktifkan keanggotaan mereka. Tahap ketiga adalah pemilihan layanan. Pelanggan kemudian memilih layanan yang sesuai dengan tujuan mereka, seperti kelas grup atau sesi personal training, dan melanjutkan dengan pemilihan jadwal yang sesuai. Tahap keempat, kita ada penggunaan fasilitas. Pelanggan yang sudah terdaftar dapat mengakses berbagai fasilitas gym untuk pelatihan mandiri atau mengikuti kelas. Ya, berikut adalah progres ERD. Ini belum final, jadi kita akan melanjutkan ke progres final di pertemuan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.